warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah Ta'ala selalu memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita dan seluruh keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Oke, anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Oke, minggu kemarin masih ingat ya, tema yang kita bahas di minggu kemarin itu tentang amadul murahikin. Itu cita-cita daripada pemuda. Cuman pada kesempatan sekarang, pada kesempatan ini ada satu koreksi dari Bapak terkait materi yang kemarin Bapak sampaikan, yaitu di buku yang ini. Ini ada kesalahan. Nah, di sini maksudnya yang namanya Rasyidun, kemarin Bapak menjelaskannya adalah seseorang yang memberikan petunjuk ya. Cuman di sini maksudnya, ternyata maknanya di sini keliru. Jadi yang maknanya Rasyidun di sini itu sebenarnya adalah seseorang yang disebut dengan orang dewasa. Jadi maknanya di sini Rasyidun itu adalah dewasa. Jadi ini kesalahan dari Bapak dalam menjelaskan materi ini kemarin. Kalau di minggu kemarin Bapak menjelaskannya Rasyidun itu sebagai seorang yang bisa memberikan penjelasan. Cuman di sini ternyata konteksnya Rasyidun itu adalah orang dewasa. Ya, itu saja. Oke. Kita kembali ke sini. Nah, ini tema kita hari ini. Amalul murahikin. Jadi temanya masih sama dengan tema minggu kemarin, yaitu tentang amalul murahikin. Di sini ada teks atau bahan bacaan yang akan kita terjemahkan sama-sama. Bapak baca dulu dan kalian simak dengan baik. Wa yajibu 'alal murahiqina wal murahikati ay yamliku amalan rafi'atan fi mustaqbalil hayati. Wa yajibu, nah, ini ada kata yajibu sini. Wa yajibu, wa yajibu. Nah, ini ada kata wajibu. Wajibu di sini itu maknanya adalah harus. Mesti, harus. Alal murahikina. Alal murahikina wal murahikat, harus alal murahikin. Ala di sini maknanya atas. Makna aslinya adalah atas. Cuman maksudnya atas di sini itu maksudnya adalah bagi. Jadi menjadi menerjemahkannya adalah wajib bagi al-murahikin, pemuda atau remaja, wal murahikat atau pemudi,
Ayyamliku. Ayyamliku untuk memiliki. Ayyamliku nih, ayyamliku itu maknanya untuk memiliki amalan cita-cita rafi'atan yang tinggi fi mustaqbalil hayati, fi mustaqbalil hayati. Jadi seorang pemuda dan pemudi itu harus mempunyai cita-cita yang tinggi, cita-cita yang baik, yang akan dicapainya, yang harus dicapainya fi mustaqbalil hayati, di masa yang akan datang, masa depan, di masa depan. Jadi kita itu sebagai seorang manusia itu harus punya cita-cita ke depannya, mau jadi apa, di masa mendatang jadi apa-apa. Jangan sampai kita itu hidup tanpa ada cita-cita. Jadi harus ada keinginan untuk jadi apa, dan jadi apa. Terus minhum man. Sini ada kata minhum man. Ini sebagian di antara minhum. Di sini sebenarnya ada dua kata nih. Di kata di huruf di bacaan minhum itu ada dua kata. Yang pertama ada huruf min, tahu lah pin huruf min. Huruf min itu adalah huruf jar. Min artinya adalah dari. Disambung dengan kata hum. Apa itu kata hum maknanya? Kata hum. Kata hum. Hum itu artinya adalah mereka. Jadi maknanya dari mereka. Dari mereka. Maksudnya dari mereka itu di antara mereka. Di antara pemuda tadi. Hum itu kan mereka. Mereka maksudnya itu para pemuda dan pemudi itu. Yang tadi kita singgung. Man adalah man di sini artinya orang. Minhum man. Minhum man. Dia di antara mereka yang di antara para pemuda dan pemudi tadi, man itu orang. Siapa? Minhum man may yuridu. Di antara nih minhum, di antara mereka tadi, di antara pemuda tadi, man yuridu artinya ada yang ingin. Yurid itu artinya ingin. Yuridu menginginkan. Yurid ingin atau bercita-cita. Ayyakuna untuk menjadi tabiban. Apa itu tabib? Tabiban itu apa tabiban? Tabiban tabib itu maknanya adalah dokter. Di antara para pemuda tadi ada sebagian dari mereka itu yang bercita-cita untuk menjadi tabib, menjadi dokter. Dia yang bercita-cita ingin jadi tabib. Untuk apa jadi tabib? Jadi tabib, jadi dokter tuh fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk apa? Liyu'alijal marda. Nih. Liyu'alijul marda. Li. Ini ada huruf li, ada huruf lam baris di bawah. Ini maknanya li di sini itu adalah untuk. Yu'alijal marda. Yu'alij itu artinya untuk menyembuhkan. Al-marda orang yang
Orang yang apa? Al-marda, al-marid, orang yang sakit. Terus fi pada al-mustashfayat, di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah sakit. Wa minhum, dan sebagian lain dari para pemuda tadi itu ada yang ada yang may yatamanna. Man itu siapa? Yatamanna ini maknanya adalah bercita-cita, berkeinginan. Sama ayat tamanna, bermimpi, bercita-cita, berkeinginan. Jadi di antara sebagian yang lain itu ada yang bercita-cita ayyakuna muhandisan, bahwasanya menjadi seorang muhandis. Ya, seperti minggu kemarin sudah dijelaskan muhandis itu apa? Muhandis ini untuk apa? Kerjaannya apa? Pekerjaannya muhandis ini apa? Liyabniyal buyuta, li maknanya adalah untuk, yabniyal buyut untuk membangun, yabni itu artinya membangun, al buyuta rumah-rumah, wal imarat gedung-gedung, wal imarat itu gedung-gedung, wal madarisa sekolah-sekolah, wal aswaq pasar-pasar, wasyawari' dan jalan-jalan. Wa minhum, dan sebagian mereka yang lainnya, man yuhib, man itu orang, adalah menjadi man itu orang, siapa? Yuhib menyukai, ayyakuna mudarrisan. Jadi sebagian yang lain itu ada yang ingin menjadi mudarris. Mudarris apa itu mudarris? Mudarris ini apa mudarris? Mudarris ini fungsinya untuk liyu'allimat thallaba, untuk mengajar at-thallab. Nah, jadi walaupun tanpa disebutkan kata mudarris itu maknanya apa, tapi karena sudah menjelaskan fungsinya mudarris ini untuk liyu'allimat thallab, tentunya bukan pian sudah paham. Mudarris itu maknanya adalah apa? Gitu. Makna mudarris itu sendiri apa? Jadi sudah paham ya tanpa disebutkan. Liyu'allimat thallaba, untuk mengajar para siswa at-thallaba wat-thalibat, dan para siswi fil madaris, di sekolah, wal jami'at, di universitas. Tuh, jadi sebagian siswa ada yang bercita-cita jadi dokter, ada yang bercita-cita jadi apa namanya? Jadi dokter, jadi muhandis, ada yang bercita-cita jadi mudarris, nah yang berikutnya, wa minhum, ada juga yang bercita-cita, may yatamanna, bercita-cita, tamanna itu bermimpi gitu ya, ayyakuna, untuk menjadi sahafiyan ini apa nang tukang marahnya, tukang bawa berita atau sapian ngarannya, kayak di TV-TV. Demikian sekilas info. Nah, kami kabarkan bahwa saat ini terjadi kecelakaan di kilometer di jalan raya kilometer sekian. Demikian laporan kami dari TKP. Nah, orang-orang yang ini yang melaporkan seperti ini yang biasa kita tonton di TV itu namanya sahafian. Atau yang biasanya menulis mengirim kabar lewat koran, itu sahafian namanya, sahafian. Bahasa ininya apa namanya? Wartawan. Nah, wartawan, sahafian, wartawan.
liyaktuba an mushkilat, liyaktuba an mushkilatil mujtama'. Untuk menulis. Asal maknanya yaktuba ini menulis ya. Yaktuba itu menulis. Cuman bisa saja kita maknai lain hanya untuk mengabarkan. An muskilat, tentang. An itu maknanya tentang. An muskilat, problem-problem, permasalahan-permasalahan. Al mujtama', masyarakat atau sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi Sohafian itu gawiannya atau pekerjaannya adalah untuk mengabarkan kejadian-kejadian, permasalahan-permasalahan yang terjadi di mujtama', di masyarakat. Wal murahiqul akhar, sedangkan pemuda pemuda yang lain yufaddilu, memilih. Yufaddilu itu maknanya memilih. Ayyukammila dirasatahu fi jami'atin diniyatin liyakuna da'iyan masyhuran lil Islam. Ayyukammila, sedangkan para pemuda-pemuda yang lain yufaddilu memilih. Ayyukammila, kammala yukammilu itu artinya kammala, menyempurnakan. Kammala, ada nama orang Kamal. Kamal itu maknanya sempurna, kesempurnaan. Kamal. Ada nama orang Kamal, itu maknanya artinya adalah sempurna, bagus ya. Lain asam kamal, lain tuh kamal. Lain asam kamal, lain lagi nih tuh. Ayyukammila dirasatahu, untuk menyempurnakan dirasatahu, pelajarannya. Pelajarannya untuk menyempurnakan di sini untuk maksudnya itu meneruskan pelajarannya, meneruskan belajarnya, meneruskan sekolahnya fi jami'atin, di jami'ah. Jami'ah ini universitas, kampus-kampus, diniyatin, keagamaan. Diniyah, keagamaan. Liyakuna, untuk apa? Untuk liyakuna, untuk menjadi da'iyan, seorang da'i, seorang ustadz masyhuran, yang terkenal, lil Islam, bagi agama Islam. Wa minhum, nah ini wa minhum mayufaddilu ayyakuna, dan sebagian yang lainnya ada yang memilih menjadi muhamian. Ini muhamian. Nih muhamian. Muhamian ini itu artinya pengacara. Itu yang biasanya orang bersidang itu biasanya ada pengacara. Membela terdakwa itu biasanya pengacara. Lain pengangguran banyak acara, lain pengacara. Ini pengacara yang bobojaran, lain pengacara pengangguran banyak acara, lain pengacara. Nah, biasanya kalau pian nonton di persidangan itu ada biasanya yang membela terdakwa atau tersangka itu namanya muhamian. Orang yang ditugaskan orang ini dia yang bertugas untuk membela, untuk menemani terdakwa dalam persidangan. Itu muhamian namanya. Ada yang bercita-cita untuk menjadi muhamian, menjadi pengacara. Wa minhum may yakhtar,
Wa minhum may yakhtar, di antara mereka yang lain ada juga yang memilih ayyakuna, untuk menjadi la'iban masyhuran. Nah ini la'iban masyhuran. La'iban masyhuran fi kurratil qadam. La'iban masyhuran fi kurratil qadam. La'iban masyhuran fi kurratil qadam. La'iban masyhuran itu la'ib itu maknanya adalah pemain masyhuran yang terkenal fi kurratil qadam dalam bidang sepak bola. Nak menjadi kayak Lionel Messi kalau pinanya nah. Nak jadi Cristiano Ronaldo CR7. Gajinya gena-genal tuh pemain sepak bola dunia tuh la'iban masyhuran fi kurratil qadam. Wa yatahaddatsu anhu an-nas fil alam, yang mana nih yatahaddats, yang mana yatahaddats itu artinya nih yang mana manusia yang berbicara. Yatahaddats ini artinya berbicara, yang berbicara anhu tentangnya, annas manusia, fil alam dalam di seluruh dunia gitu. Jadi kalau menjadi pemain sepak bola terkenal itu menjadi bahan perbincangan manusia sealam dunia gitu. Siapa sekarang yang tidak kenal sama Lionel Messi? Hampir semua orang kenal sama dia, tahu sama dia pemain Barcelona, pemain sepak bola terkenal. Siapa yang tidak tahu dengan Cristiano Ronaldo? Nah, zaman sekarang itu kan. Siapa yang tidak tahu sama ini nih ya. Siapa yang tidak tahu dengan Mohamed Salah? Kan dia pemain terkenal. Jadi kalau jadi orang terkenal itu diperbincangkan oleh manusia, di mayoritas manusia di dunia. Wa yaktubu anhu sahafiyun fil jaraid, dan menulis yaktub ini menulis anhu tentangnya pemain terkenal tadi, as-sahafiyun. Yaktub menulis, dan menulis anhu tentangnya as-sahafiyun. As-sahafiyun ini para wartawan fil jaraid. Jaraid di sini itu jaridah maknanya. Maksudnya itu surat kabar, majalah, surat kabar. Sebenarnya tidak hanya di surat kabar mereka ditulis, tapi juga di majalah, di buku-buku, di dunia internet sekarang. Jadi jaraid, surat kabar zaman sekarang itu tidak lagi kebanyakannya sudah pakai online ya, jadi tidak lagi tercetak seperti dahulu. Kalau dahulu memang berlembar-lembar surat kabar, kalau zaman sekarang kita cukup buka Android yang tersambung ke internet, sudah bisa membaca surat kabar dari manapun. Dari belahan dunia manapun sudah bisa kita baca. Itu kehebatan zaman sekarang. Termasuk dalam buku-buku paket belajar kita di sekolah pun zaman sekarang tidak lagi menggunakan buku-buku yang cetak gitu kan. Lebih banyak didominasi oleh buku-buku dari internet dengan format PDF dan sebagainya gitu. Oke. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin materi untuk kesempatan minggu ini kita cukupkan sampai di sini. Misalkan ada pertanyaan dari pian semua terkait materi hari ini, silakan tanyakan ke Udun di WA, di grup boleh. Mudah-mudahan
ada manfaatnya, dan insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya, di video-video berikutnya. Mudah-mudahan masih dalam keadaan, kita semua dalam keadaan sehat. Doakan Bapak selalu dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan pandemik ini cepat berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang masih berpartisipasi dalam pembelajaran online bahasa Arab kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan yang Bapak lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.